Prosesnya gimana untuk menyisihkan nasut? Mau tidak mau harus riyadhah diniyah. Jadi latihan rohani. Ya namanya latihan loh, mesti agak berat. Uzlah, kemudian tafakur, muhasabah, sholat malam. Pokoknya mendidik diri agar tidak jatuh cinta sama dunia. Nah ini roto abot. Kalau usia-usia kalian mungkin ya masih ambil nafas besar. Ya, jadi ya abot. Yo semangatmu kan naik turun. Kayak gini, wah semangat saya mau riyadhah. Riyadhah apa nih? Iya. Ya kan, kamu sholat subuh on time itu sudah alhamdulillah. Ya, jadi ya masih ingat sholat subuh kan luar biasa. Tidak usah lah tahajud itu apa nih. Jadi sholatnya subuh. Kemarin saya baca di mana itu, kenapa di Indonesia banyak orang sholat subuhnya kesiangan, karena salah nama. Kalau di beberapa kitab sholat subuh itu namanya sholat fajar. Di Indonesia subuh lebih terkenal. Kalau sholat fajar ya waktu fajar. Jadi ketika diganti sholat subuh ya berarti tidak harus fajar, pokoknya subuh niatnya. Oke, yo argumennya apik kowe. Jadi besok di situ diganti ya sholat fajar gitu kan. Sholat fajar waktunya fajar berarti tidak waktu subuh. Karena namanya subuh, kadang-kadang jam 7, kadang jam, saya lupa ya baca. Ada juga referensi bahwa sebenarnya sholat duha itu banyak hadisnya yang dipertanyakan. Coba dicek yang ahli hadis ya. Di beberapa referensi malah ada yang bilang sholat duha itu awalnya karena dulu Muawiyah itu sholat subuh kesiangan. Jadi karena Muawiyah ini sholat subuh kesiangan, ada yang tahu, loh sampean Amirul Mukminin sholat subuh kesiangan. Loh ini bukan sholat subuh, ini sholat duha ini. Terus dari situ lahirlah banyak hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Oke, yo kamu cek sendiri. Yang ahli hadis, ahli sejarah. Oke, nah kok sampai situ ya, mengharap ngomong riyadhah ya. Jadi riyadhah, latihan batinmu dengan cara memberdayakan fisikmu untuk mengarah ke batin. Jadi kiblatnya harus semuanya Allah. Dunia itu boleh kamu tunggangi, tapi ngadepnya ke belakang. Mungkin kalian baca banyak buku-buku sufi, biasanya sufi-sufi humor yang tentang Nasruddin Hoja itu, simbolnya sufi itu kan naik keledai, tapi tidak ngadep ke depan, ngadep ke belakang. Keledai itu simbol dunia. Ya kita butuhlah dunia, butuh makan, butuh minum, tapi ngadepnya ke belakang. Maksudnya kiblatnya jangan kiblat dunia, kiblatnya tetap ke atas Allah. Jadi ada apa-apa ngajaklah Allah. Ngaji kayak gini ya ajaklah Allah ke sini. Kalau kamu sedang pacaran, ajaklah Allah pacaran. Biar pacarannya Islami. Loh iya kan? Loh, kalau kamu pacaran ngajak Allah kan anda enak, ada Allah ini kan gitu. Ya kan? Mau pegang tangan juga ndak enak. Kalau iblis yang datang kan kalau dua orang, yang ketiga setan kan. Kalau setan kamu malah nekat, alah setan aja kok. Ya kadang-kadang yang ketiga setan itu setannya malah nganggur, belum diapa-apain kamu sudah kreatif. Ya jadi paling setannya wah ndak enak jadi obat nyamuk, jangan. Iya kamu belum digodain kamu sudah kreatif sendiri. Jadi oke. Maka iya. Jadi kalau ada yang bilang hati-hati loh, jangan berduaan, yang ketiga setan, ndak ngefek. Ada setan, nggak ada setan, sudah kamu jadi setan dewe.
Oke, nah riyadhah diniyah itu latihlah dirimu biar tidak, apa nek basa Jawane dulu kiai-kiai bilangnya kepencut, terpesona, jatuh cinta dengan dunia di level apapun. Bukan berarti kamu tidak butuh dunia, butuh, tapi dia rankingnya bawah, tidak penting. Punya uang banyak, syukur. Tidak punya uang, tidak apa-apa. Punya pacar cakep, syukur. Tidak punya pacar, ya cari. Loh ya, ya kan harus nikah, makanya nyari pacar. Tidak apa-apa, nggak pakai galau, biasa aja. Yang jomblo santai, yang punya pacar juga santai. Dunia. Nah, jadi tidak jatuh cinta meskipun butuh. Kesini dikasih minum ya syukur, nggak dikasih minum ya minta. Ya minta, nggak dikasih baru nggak apa-apa, nggak dikasih. Oke, jadi itu riyadhah. Begitu kamu ndak lagi terpesona, ndak lagi jatuh cinta oleh dunia, maka jiwamu mulai kompatibel sama Allah. Tapi kalau dunia masih bikin kamu sibuk, cirinya yang gampang tadi, kamu masih banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, yo agak susah Allah masuk. Ya mungkin kalau Allah itu sudah Pentium 4, mungkin dirimu masih Pentium lama itu yang berapa itu. Jadi nggak masuk. Programnya Allah terlalu tinggi. Maka riyadhah, latihan. Riyadhah yang paling efektif itu yang istiqomah tadi. Makanya Nabi bolak-balik nyuruh istiqomah, itu melatih diri. Mungkin tidak urusan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Daripada kamu ujuk-ujuk baca buku filsafat banyak minggu ini, mending tiap hari baca dikit-dikit. Itu biasanya lebih manfaat, lebih melatih diri. Jiwa juga begitu. Kadang-kadang kan kamu kan gitu, kalau pas lagi kayak sekolahan hari ini loh, ujuk-ujuk semua bikin doa bersama, sholat malam, karena mau UAN. Ya kan? Jadi sing biasanya tidak pernah doa, sekarang doa bersama, sekarang tahajud bersama, ngundang kiai-kiai semua diundang. Hanya ketika mau UAN, dianggapnya malaikat tidak ngerti. Iya kan? Kalau pas lagi butuh aja sekarang gitu-gitu. Ya coba kapan-kapan kamu bikin tulisan tentang itu ya. Jadi religiusitas yang anget-anget tai ayam. Kadang semangat, kadang ya kalau pas lagi mantep-mantepnya itu neng kampus bawa tasbih kayak itu ya kan. Iya. Kalau pas lagi malas udah diajak sholat ya wakil lah dulu gitu. Jadi riyadhah, didik dirimu biar tidak jatuh cinta sama dunia. Karena ada ceritanya siapa? Ibnu Arabi itu satu ketika dia punya teman sufi yang tinggalnya di tepi pantai. Temannya yang di tepi pantai ini punya murid. Nah, satu ketika dia nyuruh, coba kamu pergilah ke Syekh Ibnu Arabi, tanyakan siapa tahu dia punya pesan untukku. Nah, begitu datang ke rumahnya Ibnu Arabi, murid si temennya ini kaget, ini orang rumahnya besar sekali kayak istana. Sementara guruku gubuknya kecil di tepi pantai, tiap hari ya paling mancing, dimakan sendiri terus ibadah. Ini orangnya luar biasa, tapi lah kok guruku minta dinasehati. Harusnya kan kebalik, yang kelihatan sufi beneran ya guruku yang di tepi pantai itu. Begitu tanya, ini saya pesen dari guru, jenengan mau pesen apa untuk guru saya? Terus pesennya, jangan terlalu terpesona oleh dunia. Wah, ya kan, itu kan pusing muridnya. Ini yang kaya raya dia malah pesennya, jangan terpesona itu pada guruku. Oke, begitu dia pulang cerita ke gurunya, pesennya itu gurunya ini langsung nangis. Wah, lah kok jenengan nangis, kenapa? Berarti
Iya, jadi dia ngaku bahwa selama ini saya itu makan itu hanya dari mancing sendiri, kadang hanya duri-durinya yang tak makan. Tapi sambil makan, aku sambil mikir, ini kalau nggak cuma durinya, ada dagingnya mestinya enak. Kalau nggak cuma ikan, ada daging yang lain mestinya enak. Jadi sambil mikir itu. Sementara Syekh Ibnu Arabi itu meskipun rumahnya kaya luar biasa, tidak pernah sedikit pun dia mikir tentang hartanya. Mau habis saat ini juga tidak apa-apa, mau tidak punya apa-apa juga nggak masalah. Jadi itu yang bikin gurunya terus sadar. Jadi sufi tidak sufi itu tidak tergantung kekayaan, tapi bagaimana batinmu tidak jatuh cinta pada dunia. Ya, cirinya tadi, nggak ada hal dunia apapun yang bikin kamu takut dan gelisah. Yang bikin kamu takut dan gelisah cuma satu, kalau kamu merasa jauh sama Allah.